Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami dalam Komsel Triparti di bulan Desember, minggu yang keempat, dengan materi Komsel yang berjudul Allah adalah Kasih. Ayat pokok ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Ayat rujukan ada di Lukas 2 ayat 12 supaya dibaca bersama-sama dalam satu komsel. Pendahuluan, Natal identik dengan kasih Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita wajib memberikan kasih itu kepada saudara-saudara kita dengan jalan menceritakan tentang kasih Allah kepada mereka. Karena Allah telah mewujudkan kasih-Nya dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya yang percaya diselamatkan. Dengan demikian, makna Natal memberikan dampak bagi orang-orang yang belum mengenal kasih-Nya Tuhan, sehingga dunia tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk umat manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana pernyataan Allah bahwa Allah adalah kasih? Yang pertama, sebab Allah telah mengutus anaknya. Ada 3 poin di situ. A, Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21. B, Dia yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Di 1 Korintus 1 ayat 30. C, Dia berkuasa melepaskan kuasa maut. Di Kisah Rasul 2 ayat 24. Kemudian bagaimana pernyataan Allah bahwa Allah adalah kasih? Yang kedua, sebab bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Di situ 3 poin juga. A, haruslah kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11. B, kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 12. C, kita akan mendapat bagian dalam roh-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 13. Pesan yang harus dilakukan, peliharalah kasih Allah yang ada pada kita. Berkat jika melakukan, memiliki hidup yang penuh kasih, sehingga itulah yang menjadi kekuatan iman kita. Akibat jika tidak melakukan, hidup di luar kasih tanpa kontrol firman. Kembali di pokok ayat di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian ada 2 pertanyaan yang perlu kita sharingkan bersama-sama, satu dengan yang lain. Yang pertama, sharingkan kasih Allah yang saudara alami. Yang kedua, sharingkan bukti kita mengasihi sesama. Proyek ketaatan dalam segala keadaan, tetaplah tinggal di dalam kasih Allah. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa buat Gembala Jemaat, Bapak dan Ibu Pendeta Dr. Paulus Kunto Baskoro MTH, dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarga mereka. Yang kedua, kita berdoa multiplikasi Triparti, EHCC, dan SCC. Ketiga, kita berdoa untuk jemaat tetap setia ibadah di setiap minggu. Dan keempat, kita berdoa untuk Natal yang sudah kita menikmati di bulan ini, bahkan untuk besok, untuk
mengakhiri tahun 2023, Natal dan Tahun Baru 2024 EHCC dan SCC. Puji Tuhan, mari kita berdoa berkat bagi keluarga yang ditempati untuk triparti kita. Kita baca kembali bersama-sama di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Dan kata-kata engkau di situ kita ganti nama orang yang ditempati untuk triparti. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara dengan wajahnya dan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera. Puji nama Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.